Jemaat GPDI Mahanaim Jakarta yang terkasih. Sebentar lagi ibadah online akan dimulai. Sebelum kita mulai, mari kita simak bersama etika selama ibadah online berlangsung. Pertama, siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti ibadah hari ini untuk menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Walaupun kita beribadah dari rumah masing-masing, tapi Tuhan tetap rindu untuk kita dapat mengikuti ibadah online ini dengan penuh kesiapan dan keseriusan. Untuk menghormati hadirat Tuhan, maka pastikan kita mengenakan pakaian yang sopan dan rapi seperti kita berpakaian di gereja. Meskipun kita beribadah di rumah masing-masing, kita tidak dianjurkan untuk mengikuti ibadah sambil tiduran atau bermalas-malasan. Hindari juga aktivitas yang dapat mengganggu konsentrasi kita saat beribadah, misalnya sambil makan atau ngemil, ataupun asik dengan handphone masing-masing. Oleh sebab itu, pastikan untuk mengaktifkan mode diam atau silent pada handphone, supaya kita tetap fokus untuk mengikuti ibadah online dengan baik. Mari kita mengajak keluarga dan orang-orang terkasih untuk dapat mengikuti ibadah hari ini, karena ibadah akan segera dimulai. Bersiaplah untuk menyembah Tuhan, menikmati hadirat-Nya, dan menerima berkat Tuhan yang luar biasa. Haleluya! Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu lagi dalam ibadah online kita saat ini. Kita bersyukur masih ada kesempatan yang Tuhan boleh berikan bagi kita untuk boleh bersama-sama beribadah. Baik Anda yang ada di rumah maupun kami yang ada di sini, kita percaya Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Sebelum kita beribadah, mari kita berdoa bersama-sama. Kita rindu Allah boleh hadir bersama-sama di tengah kita saat ini. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur Tuhan untuk saat yang indah yang Tuhan boleh berikan bagi kami. Kesempatan yang Tuhan boleh berikan bagi kami untuk kami boleh beribadah. Walaupun kami beribadah online Tuhan, tapi kami percaya Kau hadir dan ada bersama-sama dengan kami. Kau melawati setiap kami Tuhan. Kau mau memberikan sukacita di hati kami. Karena Kau lah Allah yang layak kami tinggikan dan kami muliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan memuliakan nama-Mu. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah dan kami semua yang ada di sini, kita bersukacita karena ada hari ini, hari yang Tuhan jadikan bagi kita untuk meninggikan Dia, Allah yang besar, Allah yang perkasa, Allah kita heran dan besar. Haleluya. Cinta kita semua berkati dengan limpah.
berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar. Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran, Allah kita heran, Allah kita sebab Engkau Allah yang besar, Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, Engkau Allah yang besar, Tuhan. Layak kami tinggikan, kami muliakan. Sebab Engkau Allah yang besar. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Sebab Kau besar Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Kami boleh diizinkan untuk menyembah Tuhan di rumah kami masing-masing bersama dengan keluarga kami Tuhan. Kami tetap yakin dan percaya Tuhan, hadirat-Mu tetap bersama-sama dengan kami ya Bapa. Pada saat pagi hari ini Tuhan, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Tuhan berbicara melalui hamba-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu itu yang akan menguatkan, menegur kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami siap Tuhan membuka hati, pikiran, pendengaran kami bagi kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya ya Tuhan Yesus, setiap kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pada saat pagi hari ini membuat kami lebih kuat, lebih percaya kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk ibadah pada saat pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita mau siapkan hati kita agar firman yang kita dengar, yang kita terima, yang kita imani itu tidak akan hilang begitu saja. Tetapi benar-benar firman ini firman yang berkuasa, yang mengubah setiap kehidupan kita. Saya akan memberikan ayat yang tidak asing lagi. Kadang ini ayat kalau Natal kita selalu dengar ya.
yaitu di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat ini tidak asing lagi, bahkan mungkin kita sudah hafal, apalagi anak-anak sekolah minggu ya, sudah hafal. Dan saya memberikan tema, di dalam kasih harus ada tindakan. Di dalam kasih harus ada tindakan. Ayat ini menyatakan bahwa Allah mengasihi kita semua. Allah mengasihi umat Tuhan yang ada di kolong langit bumi ini. Oleh sebab itu, Allah bukannya hanya berbicara begitu saja, aku mengasihi engkau, tidak. Tetapi Allah membuktikan. Allah memberikan satu tindakan yang nyata. Yaitu dikatakan ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dia memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Dikatakan supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Ini pembuktian kasih Allah kepada kita. Satu tindakan Allah kepada kita semua. Dia bukan hanya berbicara hanya begitu saja, tetapi Allah membuktikan. Allah menyatakan satu tindakan, memberikan anaknya yang tunggal itu untuk kita semua. Saudara-saudara, kasih tanpa perbuatan dikatakan nol besar. Kita boleh berbicara, Tuhan aku mengasihi engkau. Banyak orang yang bersaksi kepada saya, aku mengasihi, Tuhan begitu baik, Tuhan begitu mengasihi aku. Aku sangat bersyukur aku mengasihi Tuhan. Tetapi kalau disuruh ibadah susah. Aduh, saya repot. Saya sibuk. Tetapi firman Tuhan pada pagi hari ini memberikan kita semua satu pengertian yang benar. Kalau benar-benar kita mengasihi Tuhan, kita merasakan kasih Tuhan itu begitu besar. Dikatakan Allah memberikan anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya tidak binasa. Karena Allah tahu kehidupan kita ini yang sudah jatuh di dalam dosa, yang sudah banyak melakukan dosa. Dan firman Tuhan katakan upah dosa adalah maut. Tidak ada yang bisa ditawar-tawar lagi. Upah dosa adalah maut. Tetapi Allah sangat mengasihi. Allah melihat keadaan manusia, bahwa manusia itu sudah jatuh di dalam dosa. Dikatakan tidak ada satu orang pun yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Tetapi Allah begitu besar mengasihi kita. Allah bukan hanya bicara omong kosong, tetapi Allah menyatakan bahwa Allah benar-benar mengasihi umat manusia, sehingga Dia berikan anaknya yang tunggal. Dia rela memberikan anaknya yang tunggal untuk turun meninggalkan tahta kerajaannya, turun ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita. Dikatakan supaya barang siapa yang percaya, Allah memberikan satu tawaran kepada kita. Allah tidak memaksa kepada kita. Kepada siapa saja orang yang mau percaya kepadanya, tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini satu pernyataan Allah kepada kita semua. Oleh sebab itu jangan kita menyia-nyiakan anugerah yang Tuhan berikan. Jangan kita menyepelekan anugerah yang Tuhan berikan. Nah, bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan tetapi kita tidak mengasihi sesama kita? Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 20, coba kita baca. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-20. Kita baca ayat yang ke-9 dulu.
Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Ya, 1 Yohanes 4 ayat 9. Inilah kasih Allah yang dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita beroleh hidup di dalamnya. Kita hidup di dalam kasih Tuhan. Kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada sampai saat ini, ketika kita bangun pagi, kita bisa menghirup udara, kita bernafas, menikmati berkat Tuhan. Ini adalah bukti kasih dari Tuhan. Kasih Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu marilah coba kita sadar, coba kita pikir, kita renungkan ini semua. Apa yang kita bisa balas untuk kasih Tuhan itu? Apa yang dapat kita bisa berikan kepada Tuhan? Apakah kita cuma bisa ngomong, aku mengasihi engkau, tetapi kita tidak ada tindakan? Ini adalah satu perbuatan yang salah. Nol besar di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan mau supaya kita juga menyatakan kasih kita kepada Tuhan satu perbuatan. Yaitu apa? Kita datang beribadah kepada Tuhan dengan setia. Kita melayani dengan setia. Kita melakukan firman dengan taat. Kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Itu pernyataan kehidupan kita yang kita berikan kepada Tuhan. Saudara-saudara, dalam keadaan sekarang ini, marilah kita pelihara kasih Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Dan kita juga mau memberikan satu pernyataan kepada Tuhan. Pembuktian kepada Tuhan. Tuhan, benar-benar aku mengasihi engkau. Aku mau setia di dalam beribadah. Aku mau setia di dalam melayani. Aku mau taat Tuhan, melakukan firman Tuhan di dalam kehidupanku. Untuk aku menyatakan ini semua kepada Tuhan. Di dalam 1 Yohanes 24 ayat ke-20 dikatakan, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Jadi kita tidak bisa membohongi diri kita. Ada saya punya saudara, kenalan. Dia menggebu-gebu melayani Tuhan. Dia menggebu-gebu untuk dia boleh melayani dengan setia. Tetapi sama saudara gak akur. Sama saudara saling benci. Gak akur. Sampai-sampai saudaranya mengatakan, dia katakan, apa itu? Melayani, tetapi sama kita kok benci, dia bilang. Tidak ada saling tolong menolong. Ini adalah satu tindakan yang memalukan. Tuhan mau supaya dikatakan, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, ia adalah pendusta. Dia sudah membohongi diri sendiri. Dan dia sudah membohongi Tuhan. Tuhan tidak bisa dibohongi. Tuhan lihat apa yang kita lakukan. Dikatakan, karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Diragukan kasihnya kepada Tuhan. Karena manusia yang dilihatnya saja, dia tidak bisa menyatakan kasihnya, apalagi kepada Allah. Dikatakan ia seorang pendusta.
Jadi hukum Allah yang kedua dikatakan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Hukum yang pertama, kasih Allah dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dan segenap jiwamu, dikatakan. Jadi ini ada hukum Allah yang diberikan kepada manusia yang harus kita lakukan. Bagaimana kita bisa mengasihi Allah kalau sesama kita tidak musuhan? Kita tidak bisa mengasihi apalagi sama saudara kita, adik kita, kakak kita yang ada di depan kita. Saudara-saudara, ini satu perintah yang Tuhan ingatkan kepada kita semua. Firman Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita supaya kita ingat. Apakah kasih kita kepada Tuhan itu sudah benar atau belum? Jemaat Tuhan yang saya kasihi, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia ini, supaya kita ini hidup olehnya. Kita ada di dalam hidup kasih Allah. Saudara-saudara, kita merasakan kasih Allah itu luar biasa di dalam kehidupan kita. Kalau benar-benar kita mengasihi Allah, itu ada satu perbuatan di dalam kehidupan kita itu. Kalau kita benar-benar mengasihi Allah dengan benar ya, itu ada satu dampak di dalam kehidupan kita. Kita tidak akan membiarkan umpama saudara kita memerlukan pertolongan, lalu kita berdiam saja, kita mau tutup mata. Itu tidak bisa. Kalau kita mengasihi Allah dengan benar, itu ada dampak yang luar biasa. Kasih itu akan merubah kehidupan kita. Kasih itu akan bekerja di dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak bisa melihat saudara kita umpamanya berkekurangan. Bagaimana kalau kita tidak bisa mengasihi saudara kita, saudara kandung? Bagaimana kita bisa mengasihi orang lain? Kalau saudara kita saja kita tidak bisa tolong. Bagaimana kita bisa mengasihi Allah dengan benar? Karena inilah kasih yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Untuk kita juga boleh mengasihi sesama kita. Karena ini hukum Allah untuk umat manusia. Jemaat Tuhan yang saya kasihi. Salah satu pembuktian jika kita memenuhi kasih adalah kasih persaudaraan. Salah satu pembuktian dari kehidupan kita untuk menyatakan kasih adalah kasih persaudaraan, kasih sesama manusia. Karena dalam hukum kasih dikatakan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Yang artinya kita harus mengasihi sesama kita. Contoh, ketika teman kita sakit, masuk rumah sakit, dengan penuh kasih kita jenguk, kita besuk. Ketika ada saudara kita kekurangan, memerlukan bantuan, kita berikan bantuan. Itu kasih sesama. Kalau tidak ada sama sekali itu di dalam hati kita, itu Tuhan meragukan kasih kita kepada Tuhan. Walaupun saudara beribadah kebaktian seminggu 10 kali, saudara berdoa jungkir balik, tetapi tidak ada kasih sesamanya, 0 besar. Tuhan meragukan kasih kita kepada Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasihi, bagaimana untuk menjaga hubungan kita dengan Tuhan? Menjaga supaya benar-benar Tuhan, aku mengasihi Engkau. Yang pertama, menjaga hubungan kita dengan Tuhan adalah dengan doa.
Karena doa adalah satu komunikasi kita dengan Tuhan. Hubungan yang erat kita dengan Tuhan. Kita menyatakan hati kita kepada Tuhan. Kita memberikan ucapan syukur kepada Tuhan. Itu pembuktian kasih dari kita umat manusia melalui doa-doa kita. Untuk membangun komunikasi melalui doa dengan intens, dengan kita rutin mendisiplinkan diri untuk kita berdoa. Saudara-saudara, itu yang menjalin hubungan kita, kasih kita kepada Tuhan melalui doa. Yang kedua, yaitu melalui dengan membaca Alkitab, membaca firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini adalah isi hati Tuhan. Firman Tuhan ini adalah pernyataan Tuhan kepada kita untuk kita supaya mengerti apa maksud dari kehendak Tuhan, apa rencana Tuhan dalam kehidupan kita, supaya kita tahu dan bagaimana kita mengasihi Tuhan dengan benar, yaitu kita membaca firman Tuhan, kita membaca Alkitab. Karena membaca Alkitab akan membuat kita tahu kebenaran dan mengenal Allah secara benar. Bagaimana kita mengasihi Allah? Bagaimana kita dapat mengenal Allah dengan benar, yaitu melalui firman Tuhan. Kalau kita sudah tidak suka membaca firman Tuhan, bagaimana kita boleh tahu? Bagaimana kita boleh mengerti apa maksud dari Allah? Bagaimana kita tahu rencana Tuhan dalam kehidupan kita? Bagaimana kita tahu isi hati Tuhan? Yaitu melalui firman Tuhan. Kalau kita mau tahu isi hati Tuhan, yaitu kita membaca firman Tuhan. Doa dan membaca Alkitab itu harus kita lakukan dan kita tingkatkan. Dari hari ke sehari harus kita tingkatkan. Ini pembuktian kita. Supaya kita boleh mengenal Allah dengan benar. Kita boleh mengasihi Allah dengan benar. Melalui doa dan membaca firman Tuhan. Nanti Roh Kudus akan bekerja di dalam kehidupan kita. Mungkin kita tidak mengerti apa sih ini artinya. Tetapi satu perkara saya sangat yakin Roh Kudus akan memberikan pengertian bagi kita. Tuhan memberkati. Karena melalui firman Tuhan kita dapat menyesuaikan sikap dan tindakan di dalam kita mengenal akan Tuhan. Jemaat Tuhan yang saya kasih, mungkin ada yang harus kita ubah di dalam kehidupan kita. Kalau kita membaca firman Tuhan, kita akan tahu bagaimana kehidupan kita. Apakah kita sudah benar? Apa yang harus kita rubah dalam kehidupan kita? Apa yang harus kita tinggalkan? Perbuatan-perbuatan yang salah yang harus kita tinggalkan. Melalui firman Tuhan akan menegur kita, akan mengingatkan kita. Tuhan tolong kita semua. Dan Tuhan berjanji ketika kita hidup sesuai dengan kehendak-Nya, kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, dan kita hidup di dalam rencana Tuhan, maka kita akan melihat mujizat-mujizat yang luar biasa. Dampaknya itu akan luar biasa. Saudara-saudara, firman Tuhan ini akan merubah hidup kita. Mungkin tadinya kita seringkali memberontak. Mungkin seringkali kita hanya ingin hidup karena kemauan kita, kemauan daging kita. Tetapi dengan firman Tuhan kita membaca, firman Tuhan akan menggiring kita untuk kita boleh hidup benar. Saudara-saudara, sekarang ini mau tidak mau kita harus belajar. Kita harus benar-benar mau dituntun oleh firman Tuhan. Karena tanpa firman Tuhan kita tidak akan mengerti apa rencana Tuhan di dalam hidup kita. Rencana Tuhan adalah rencana yang
bukan untuk mencelakakan kita, tetapi rencana Tuhan mempunyai masa depan yang luar biasa. Masa depan yang indah kalau kita mau dituntun oleh Tuhan. Kalau kita mau jalannya sendiri, kita mau mengikuti kemauan kita sendiri, kita akan merasakan bagaimana kehidupan kita ini susah, jatuh bangun. Jangan salahkan Tuhan, tetapi kita menyadari bahwa benar-benar kita hidup perlu pimpinan dari Roh Kudus, perlu pimpinan dari firman Tuhan. Karena sekarang ini saudara-saudara, hidup semakin sulit, hidup semakin susah. Kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu saya mengingatkan, saya memberikan nasihat, mari kita hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, supaya hidup kita mendapatkan masa depan yang indah. Masa depan yang penuh dengan harapan yang Tuhan berikan bagi kita. Ketika kita menyelaraskan, menyesuaikan kehendak dan rencana kita dengan kehendak Tuhan, maka kita akan merasakan rencana Tuhan itu akan memimpin kita. Mungkin kadang-kadang tidak sesuai dengan keinginan kita. Kok jadinya begini ya? Aku maunya begini. Aku maunya jalan ke kanan, tetapi Tuhan pimpin jalan ke kiri. Kok akhirnya jadinya begini? Tetapi akhirnya kita mengerti, oh Tuhan, Tuhan tolong. Karena jalan yang kita pilih itu mungkin akan mendatangkan kecelakaan. Mungkin akan datang suatu yang tidak enak. Tetapi Tuhan tahu, walaupun tidak sesuai dengan jalan hidup kita, tetapi Tuhan memberikan pimpinan Roh Kudus untuk kita boleh jalan walaupun itu tidak enak. Dan akhirnya kita akan melihat kuasa Tuhan bekerja dengan indah di dalam pimpinannya. Itu kalau kita mau hidup dipimpin, menyerahkan total kehidupan kita dengan Tuhan. Memberikan supaya Tuhan bekerja, Roh Kudus bekerja sesuai dengan kehendaknya. Jangan menurut kehendak kita. Kadang-kadang kita ingin mengikuti kehendak kita. Pada pagi hari ini biarlah firman Tuhan itu memberikan kita pengertian dengan jelas. Jemaat Tuhan yang saya kasih, kadang-kadang kita melihat bahwa jalan hidup kita ini kok begini ya. Kita sudah menyerahkan kepada Tuhan, kok jadinya begini. Banyak orang yang hidupnya menyerah sampai di situ. Karena mereka tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus, tidak mau dipimpin oleh Tuhan. Mereka menyerah sampai di situ. Bahkan ada yang sudah tidak mau lagi ke gereja, tidak mau lagi melayani, bahkan meninggalkan Tuhan karena kegagalannya. Padahal Tuhan sedang menunjukkan jalan untuk kita boleh menikmati satu perjalanan yang indah di dalam rencananya Tuhan. Kadang-kadang kita merasa marah kepada Tuhan. Kok jadinya begini? Aku sudah mengikuti apa yang Tuhan mau. Tetapi Tuhan tidak sampai di situ menuntun kita. Tuhan terus akan menuntun kita seperti perjalanan bangsa Israel. Ketika bangsa Israel meninggalkan Mesir. Selama perjalanan 40 tahun itu bukan perjalanan yang enak. Yang penuh tantangan. Yang harus mereka hadapi, yang memang Tuhan izinkan. Tuhan izinkan tantangan itu terjadi. Ketika bangsa Israel melewati perjalanannya selama 40 tahun itu. Tetapi memang Tuhan berjanji, aku akan memberikan tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madu.
Tetapi Tuhan tidak memberikan nih langsung begitu, tidak. Sebab apa? Karena Tuhan ingin melatih hidup kita. Supaya kita menjadi orang-orang yang kuat. Bukan orang-orang yang lemah. Bukan orang-orang yang cuma mau menerima enaknya saja. Tetapi Tuhan membuat, sedang membentuk kita menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Tantangan-tantangan dihadapinya. Tetapi ketika sampai kepada tujuan, mereka menikmati sukacita yang luar biasa. Yang tidak kuat, mati di tengah jalan. Tetapi orang-orang yang kuat, orang-orang yang berharap, memegang janji Tuhan dengan penuh pengharapan dan berdoa kepada Tuhan, dia sampai kepada tujuan. Saudara-saudara, kita dilatih oleh Tuhan. Kalau kita menghadapi tantangan-tantangan hidup, kita sedang dilatih. Kita sedang masuk dalam sekolahnya Tuhan. Mau naik kelas atau tidak? Kalau kita bertahan, kita selalu berharap kepada Tuhan. Kita lewati tantangan itu bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan tidak pernah meninggalkan bangsa Israel. Ketika bangsa Israel menghadapi dia kekurangan makanan sudah habis. Apa Tuhan diam saja? Tidak. Tuhan kirimkan burung puyuh, memberikan daging dan roti untuk makan bangsa Israel. Ketika bangsa Israel memerlukan air bersih untuk minum, Tuhan membuat mujizat. Tuhan tidak pernah tinggalkan, walaupun tantangan itu harus kita hadapi. Oleh sebab itu, kalau kita sedang menghadapi satu tantangan, masalah hidup, jangan kita lari dari Tuhan, jangan kita marah dengan Tuhan, tetapi biarlah kita mau tetap setia. Bahkan kita mau tambah setia. Dan kita melihat pertolongan Tuhan dengan luar biasa. Kita akan menikmati janji Tuhan itu. Bahwa janji Tuhan itu membuat masa depan yang penuh dengan pengharapan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan memberkati kita semua. Saudara-saudara yang saya kasihi, kita harus mau dibentuk. Kita harus mau diproses oleh Tuhan. Karena kita harus menyadari kemanapun Tuhan membawa kita, kita perlu berjalan bersama dengan Tuhan. Dari hari ke hari, apalagi sekarang ini kita menghadapi banyak kesulitan, kesusahan. Kalau kita mau berjalan bersama dengan Tuhan, apapun itu permasalahannya, Tuhan pasti buka jalan buat kita semua. Kita terus berharap kepada Tuhan, kita pegang janji Tuhan. Jangan kita lepaskan itu Tuhan dalam hidup kita. Kita tetap berjalan. Walaupun mungkin, aduh Tuhan, aku sudah capek Tuhan. Aku sudah capek. Tetapi Tuhan akan memberikan kekuatan tepat pada waktunya. Tuhan memberkati kita pada pagi hari ini. Sekarang dia ada di tengah-tengah kita. Mari kita datang kepada dia. Apa permasalahan saudara? Letakkan permasalahan saudara di kaki Yesus. Sekarang kita mau berlutut, kita berdoa kepada Tuhan. Ceritakan permasalahan kita. Ceritakan kesusahan kita kepada Tuhan. Dia ada di tengah-tengah kita. Dia ingin menolong. Dia mengulurkan tangannya. Datanglah kepadaku, dia katakan, yang letih lesu, yang berbeban berat. Yesus katakan, datanglah kepadaku. Saudara-saudara, mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau duduk di bawah kaki Tuhan. Kita ceritakan apa permasalahan yang kita hadapi. Kita serahkan kepada Tuhan. Dia ada di tengah-tengah kita. Dia akan menolong kita. Kalau kita mau menghampiri dia dengan penuh kerendahan hati, kita minta ampun kepada Tuhan. Tuhan siap mengampuni kita. Tuhan tidak ingat-ingat lagi dosa-dosa kita. Kalau kita mau datang dengan penuh kerendahan hati, Tuhan memberkati. Mari kita angkat kedua-dua tangannya.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, ulanglah engkau. Terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Yesus Kristus, Juru Selamat kita, mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa.